Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana abwaabal ilmi wa akrimna binuril fahmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yassirun alaik. Hadirin sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, baik musibah di dunia ini maupun musibah di yaumul qiyamah kelak. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat keempat dan ayat kelima, wa mar'atuhu hammalatal hatab, dari surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Istrinya si pembawa kayu bakar. Siapa istri Abu Lahab? Yaitu Arwa bintu Harb bin Umayyah, termasuk saudarinya Abu Sufyan bin Umayyah. Nah, dia memiliki perangai yang buruk yang tidak jauh berbeda dengan suaminya. Itu sama-sama memusuhi baginda sallallahu alaihi wasallam dan ingin memeranginya. Makna hammalatul hatab kemarin kita sampaikan ada beberapa makna. Yang pertama, memang Ummu Jamil ini suka menaruh kayu bakar di jalur yang biasa dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kaki beliau itu seringkali terluka. Yang kedua, Ummu Jamil menghina Rasulullah sebagai orang miskin yang kerjaannya adalah si pencari kayu bakar. Yang ketiga, Ummu Jamil itu adalah orang yang suka menebar fitnah. Nah, itu diumpamakan dengan pembawa kayu bakar, karena fitnah itu hakikatnya dia menyulut perpecahan dan pertikaian, ya, sehingga dia dijuluki dengan atau dinamai dengan hammalatul hatab. Ya. Kita sudah bahas kemarin. Fi jidiha hablum mim masad, di lehernya ada tali dari serabut. Jazakallah khair. Ya. Apa yang maksud dengan di lehernya ada tali dari serabut? Yang pertama, Ummu Jamil mengenakan kalung emas yang besar yang selalu dipamerkan. Ya. Jadi punya kalung yang besar dan selalu dipamerkan. Sambil berkata, saya punya banyak harta yang semuanya akan dipakai untuk memerangi Muhammad. Bahkan kalau perlu, kalung yang gede ini itu saya jual. Yang penting bisa dipakai untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, maksudnya bahwa besok hari kiamat Ummu Jamil akan dikalungkan besi panas di lehernya. Subhanallah. Kenapa nggak pas? Dah kelihatan lah ya. Jadi kalau sekarang itu kan ada sih perempuan pakai kalung sampai ini apa namanya, nempel gitu, kayak mencekik di leher itu ya. Misalnya anak-anak gaul itu. Selain itu ya paling anjing, dipakai sampai ketat gitu. Sisanya kalungnya ya menjuntai gitu. Nah, hari kiamat Ummu Jamil itu dipakaikan kalung terbuat dari besi yang dipintal. Jadi besi panas dipintal. Dan itu ini mengikat di lehernya. Kipas, karena ada kipas belakangnya. Atau iya, mungkin kipasnya yang ini aja yang dihidupin kali yang depan. Nanti lama-lama jari ikut goyang juga kaki pembeli. Dikalungkan besi panas di lehernya. Oh, nauzubillah min dzalik. Hari kiamat itu ada orang yang dikalungkan besi panas,
Ada orang yang dikalungkan tanah 7 lapis. Subhanallah. Siapa itu? Orang-orang yang mengambil tanah meskipun cuma sejengkal. Jadi ngambil tanah yang bukan haknya meskipun cuma sejengkal, itu dikalungkan sampai 7 lapis langit. Tuwiqahu sab'i aradin, kata Rasulullah. Dikalungkan di lehernya itu 7 lapis tanah. Oh, coba gimana itu? Itu yang ngambilnya cuma sejengkal. Bagaimana kalau ngambilnya semeter, 10 meter, 100 meter, 1 hektar? Oh, ngeri. Nauzubillah min dzalik. Mana ada jamaah cerita dia punya tanah 6.000 meter, 6 hektar, 6 hektar apa 6.000 meter lupa saya. Antara itulah. Nah, itu ternyata tanahnya itu udah milik orang lain tanpa pernah dia jual sama sekali. Surat-suratnya ada semua lengkap segala macam. Begitu tanah itu kena gusur, dia nunggu-nunggu, pada bilang enak nih kena gusuran nih. Wah, ditunggu-tunggu, kok nggak ada juga yang datang ke saya gitu. Akhirnya dia datengin, kok ini tanah saya main gusur-gusur aja. Loh, kami sudah bayar, sudah kasih ganti ruginya. Ke siapa? Ke pemiliknya. Loh, pemilik kan saya. Enggak kok, di sini tercatat pemiliknya si fulan. Dicari sama dia, dibawa ke pengadilan. Subhanallah. Kalah, berapa kali kalah. Sampai yang itu datang ke dia, udah Pak, nyerah aja. Kami kasih aja nih 500 juta selesai kan urusan. Dia bilang 500 juta untuk tanah sekian ribu meter, oh nggak bisa dia bilang. Saya apa namanya? Dia bilang majukan apa istilahnya, kasasi atau apalah entah, saya nggak paham. Sampai ke mahkamah pokoknya, sampai mentok nggak dapet, nggak apa-apa. Hari kiamat kita akan pertanggungjawabkan, kita akan selesaikan di hari kiamat. Tapi di dunia saya akan sampai batas maksimal dan saya nggak mau dibayar. Subhanallah. Itu tanah yang banyak sekali. Kita yang sejengkal aja ngeri itu. Ngeri kali. Sejengkal aja ngeri itu. Masya Allah. Nah, Ummu Jamil ini dikalungkan besi panas di lehernya. Masya Allah. Nggak usah besi panas. Kerikil aja ditempelkan di telapak kaki kata Rasulullah. Itu begitu nempel itu kerikil, yaghlibihi minhu dimaguhu, otak langsung mendidih. Mendidih otak kita karena ditempeli kerikil dari api neraka. Nah, ini dikalungkan di lehernya. Ya Allah, besi panas. Nauzubillah min dzalik. Nah, ayat ini juga menggambarkan bahwa Ummu Jamil itu adalah wanita yang hina karena sifat buruknya itu telah membelenggu lehernya. Jadi orang-orang yang memiliki sifat buruk, karakter yang jelek, dinasehatin gak bisa, nah itu dia seperti terikat sudah lehernya dengan keburukan itu. Maka kata Allah, fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut. Jadi tali itu sudah mengekang, baik tali kehinaan karena sifat buruknya, atau tali berupa besi panas, ataupun memang hakiki di dunia ini dia memiliki kalung emas yang mahal harganya, yang dia katakan itu akan dijual demi untuk memerangi dan memusuhi baginda sallallahu alaihi wasallam. Padahal bibinya ini. Taib. Kalau kita buka Al-Quran ada beberapa gambaran tipe keluarga. Yang tipe pertama suami saleh, istri salehah. Nah ini tipe ideal ini. Dan suaminya baik, istrinya juga baik. Suaminya dermawan, istrinya juga dermawan. Suaminya ahli ibadah, istrinya ahli ibadah. Wah, itu keren banget. Ini sebagai contohnya adalah keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran alaihi wassalam. Ini keluarga ideal. Makanya Allah katakan dalam surat Ali Imran, "Innallaha astafa Adam wa Nuhan." Sesungguhnya Allah memilih Adam dan juga Nuh alaihi wassalam, wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran dan keluarga Imran alal alamin, atas seluruh sekalian alam. Jadi kalau ini person, Nabi Adam, Nabi Nuh. Yang ini keluarga. Luar biasa. Suaminya baik, istrinya baik. Suaminya malas, disemangatin. Ayo dong ke masjid, semangat beribadah, semangat bekerja, akhirnya semangat. Suaminya istrinya lagi malas untuk beribadah, disemangati. Akhirnya sama-sama
saling semangat dalam ibadah. Wah, itu luar biasa tuh. Keluarga ideal. Makanya kata Rasulullah SAW, rahimallahu imra'an qama minal laili fa ayqaza mar'atahu. Allah merahmati seorang suami yang bangun sholat malam lalu dia membangunkan istrinya. Fa in abad, kalau nggak mau maka dipercikan air. Tapi air pakai tangan, bukan pakai gayung, siram gitu. Dipercikan aja. Jadi suami saleh, istri saleha, ini ideal. Contohnya keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran alaihissalam. Imran ada yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan dia orang saleh. Tapi riwayat yang terkuat itu nabi. Jadi Nabi Imran memiliki istri Hanna, lalu Hanna hamil memiliki anak yang bernama Maryam. Dari Maryam nanti hamil memiliki anak yaitu Nabi Isa alaihissalam. Berarti kakek dari Nabi Isa. Taib. Tipe kedua adalah suaminya saleh, istrinya yang nggak saleh. Suaminya mau ke masjid, baca Quran, rajin ngaji, istrinya mau boro-boro. Nah ini nggak ideal, nauzubillah min dzalik. Contohnya siapa? Keluarga Nabi Lut alaihissalam dan juga keluarga Nabi Nuh alaihi wassalam. Apa solusinya? Sabar. Sabar apa cari lagi? Sholat, nggak mau sholat, cari lagi nih. Kalau buat ngancem mungkin boleh ya. Buktiin kalau berani. Kalau berani buktiin. Jadi suaminya saleh, istrinya tidak beriman. Ini dalam surat At-Tahrim ayat 10. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah membuat perumpamaan Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang kafir imra'ata Nuh wa imra'ata Lut, yaitu istrinya Nuh dan istrinya Lut alaihi wassalam. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Dua-duanya itu berada di bawah dua hamba kami yang saleh, yaitu nabi, suaminya nabi. Enggak tanggung-tanggung, bukan cuma ustadz, nabi dan rasul. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam itu termasuk salah satu ulul azmi minar rusul. Nabi dan rasul the best pilihan yang dapat award. Tapi ternyata fakhanatahuma, istri-istrinya ini berkhianat. Jadi istri yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak taat kepada suami disebut dengan khianat. Khianat. Karena ketika kita menikah, kita punya perjanjian kan, disebut dengan akdun nikah. Jika ada yang menyelisihi itu, maka khianat, disebutnya khianat. Allah sebut fakhanatahuma, mengkhianati keduanya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Ternyata status nabi dan rasulnya, kalau istri ini khianat, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak taat kepada suaminya meskipun dia selevel nabi dan rasul, falam yughniya anhuma minallahi syai'a, enggak bisa nyelamatin, enggak bisa nolong. Subhanallah. Enggak bisa nolong. Apalagi levelnya cuma kita ya. Enggak bisa menyelamatkan pasangan kita kalau dia tidak taat kepada Allah dan juga kepada suami. Tidak taat. Kalau udah nggak beriman, waduh, ngeri. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Dikatakan kepada keduanya, yaitu istri Lut dan juga istri Nabi Nuh alaihi wasallam, masuk neraka. Mereka masuk neraka. Padahal menjadi istri Nabi dan Rasul. Masya Allah. Nah ini, nauzubillah min dzalik, contoh
bahwa iman itu tak bisa diwariskan. Bahwa iman itu nggak mentang-mentang pasangannya orang saleh atau orang saleha pasti kebawa, nggak bisa. Cari istri yang hafiz Quran, bagus. Tapi ente hafiz nggak? Enggak. Terus kenapa cari istri yang hafal Quran? Ya mudah-mudahan nanti istri mengajari saya untuk baca Quran. Jangan tunggu nanti, dari sekarang harus sudah memulai. Perbaiki diri. Karena tidak ada jaminan pasangan kita saleh atau saleha, kita pasti terbawa. Tidak ada jaminan. Selama tidak ada upaya dari niat dari awal, saya ingin menjadi orang yang baik, ya, maka perbaiki diri kita, insya Allah Allah pun akan perbaiki pasangan kita. Lalu kita sama-sama berjuang dengan pasangan kita untuk sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau enggak, sekelas Nabi aja nggak bisa nyelamatin, masya Allah. Apalagi kita. Jadi iman itu tak bisa diwariskan. Iman itu nggak bisa dikasih, apalagi ngandelin, nggak bisa. Jadi harus kita upayakan sendiri, kita usahakan. Meski tentu ada pengaruh. Jadi kalau pasangan kita baik, ya mudah-mudahan ke bawah baik gitu. Pasangan kita buruk juga nauzubillah min dzalik, bisa ke bawah buruk. Makanya itu di awal-awal kita sampaikan doa, di antaranya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya karakter dan sifat yang baik dari pasangan kita nular ke kita. Dan meminta perlindungan kepada Allah agar sifat dan karakter keburukan dari pasangan kita jangan nular ke kita gitu. Saling mendukung. Nah kalau ini nggak mendukung, suaminya rajin ke masjid, dimarah-marahin sama istri. Kemana sih? Ke masjid. Ngapain sih di masjid? Ngapain lagi di masjid? Ya sholat. Habis sholat cepet pulang ya. Awas kalau lama-lama di masjid. Ternyata nggak pulang karena ada kajian sekarang. Sampai rumah habis dimarah-marahin. Wah, kan udah bilang langsung pulang. Ada ngaji tadi sama Ustadz Bani. Ngapain sih ngaji-ngaji? Kan bisa ngaji dari rumah. Wah, kalau udah begitu udah repot Pak. Ini ada cikal bakal sifat ini Pak. Apa solusinya? Bukan cari lagi, sabar. Bukan langsung hati-hati. Ada peluang nyari lagi nih. Bukan. Sabar. Bersabar, kita ajak, kita nasihati. Suaminya dermawan, istrinya yang nggak setuju. Perasaan gaji bulan ini nggak tahu kemana dah hilangnya. Oh itu buat masjid, butuh rehab. Ngapain sih bantu masjid? Wah udah kalau udah repot udah. Mau berkurban, istrinya bilang, ini gelang aku nih udah harus ganti nih. Ini udah kering banget ini, nggak ada kalungnya nih. Kita mau kurban. Kurban ke tahun kemarin kan udah kurban. Kurban lagi. Nggak bosan apa kurban dulu? Wah, kalau udah begitu denger itu Pak. Nauzubillah min dzalik. Ganti. Jadi kita cari yang saling mendukung dan menopang, bukan yang justru ketika melakukan kebaikan diganggu sama dia. Nah itu yang Allah katakan bahwa di antara pasangan dan anak-anak kita itu bisa menjadi aduwwul lakum, bisa jadi musuh. Kapan itu? Ketika tidak mendukung untuk melakukan kebaikan, tapi justru mencecar. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka dari awal komitmennya adalah untuk membangun kebaikan, bukan untuk membangun rumah tingkat. Niat kita menikah adalah untuk membangun kebaikan, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan dari awal untuk membangun rumah tingkat, mencari kekayaan, beli mobil yang bagus mentereng, punya tanah seluas-luasnya, bukan. Kita adalah untuk membangun mahligai, rumah tangga yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala supaya sampai ke surga gitu. Ini belum apa-apa sampai di dunia aja udah nggak mau bareng ke surga. Saya doain Bapak Ibu semoga langgeng rumah tangganya sampai ke surga. Hah, ke surga? Nggak sudi sama dia. Gitu katanya. Waduh ngeri kalau udah begitu Pak. Bahkan ada yang minta, Ustadz gimana caranya supaya di surga saya nggak ketemu lagi sama dia. Udah saking bosannya itu. Kita waktu kemarin ngisi di Trans itu, ada pertanyaan begitu Pak. Masya Allah. Kasihan banget suaminya. Kasihan apa untung Pak?
Kalau laki-laki kayaknya seneng. Gak pasti juga memang udah bosan sama dia, mau cari lagi aja yang lain gitu. Yang kasihan itu justru, Ustadz boleh nggak? Ada pertanyaan gini, Ustadz, ibu-ibu nanya ke saya, Ustadz boleh nggak di surga itu kita minta tidak ada bidadari, cuma saya aja sebagai istrinya. Maksudnya gimana bu? Kan katanya dilayani oleh bidadari-bidadari yang cantik. Saya mau pokoknya di surga barang suami saya nggak ada bidadari, yang lain ini saya aja udah. Saya bilang ibu jahat banget. Kok saya dibilang jahat Ustaz? Sudah di dunia suami ibu larang poligami, di surga pun nggak boleh dapat, masya Allah. Aduh, kasihan banget ya. Nah ini tipe kedua. Tipe ketiga kebalikannya nih. Suami tidak beriman, tapi istri yang salehah. Wah, luar biasa. Istri mengaji, pengajian nggak pernah absen. Ya. Setiap malam Jumat, Yasin dibaca, Kahfi dibaca, Waqiah dibaca, Ad-Dukhan dibaca, semua Al-Quran dibaca. Suaminya mah boro-boro, ya. Sholat kagak, demennya main judi, ya. Ngabisin uang. Nah ini suami kurang ajar. Oh, kalau kurang ajar sih dia ada ajaran tapi kurang. Kalau itu nggak ada ajaran itu. Tidak ajar itu, bukan kurang ajar, tidak ajar. Nol ajar itu. Jadi suaminya ini kebalikannya, suaminya yang nggak benar, istrinya yang salehah. Ada contohnya, ada Fir'aun menikah dengan Asia. Ini buruk atau enggak ya Pak? Jelas ya? Jelas. Solusinya apa? Itu lebih terang. Tadi bukan mata saya yang buruk, emang berarti dari situnya buruk. Ini juga sama, solusinya apa? Bersabar. Jadi Siti Asia itu bersabar. Ini Allah katakan dalam ayat 11-nya dalam surat At-Tahrim, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu. Dan Allah kasih perumpamaan buat orang-orang beriman. Imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Idh qalat, ketika dia berdoa, Rabbi, wahai Tuhanku, ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, tolong bangunkan untukku sebuah rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa 'amalih. Selamatkan aku dari Fir'aun dan juga perbuatannya. Wa najjini minal qaumiz zalimin, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Asia ini konon sampai akhirnya dihukum pancung oleh Fir'aun, oleh suaminya sendiri. Ya, dihukum mati oleh suaminya. Apa yang dilakukan oleh Asia? Bersabar. Disiksa, disakiti, sampai akhirnya dibunuh, bersabar. Punya suami sekelas Fir'aun, apa yang dilakukan sama dia? Bersabar. Berdoa kepada Allah. Berdoa. Ya Allah, di dunia ini mungkin saya terbunuh, mungkin saya di dunia ini teraniaya, tapi mohon selamatkan, jangan sampai perbuatan-perbuatan Fir'aun, kesyirikan-kesyirikannya, kemaksiatan-kemaksiatannya itu nular ke saya. Nauzubillah min dzalik. Itu maksudnya. Maka cukup sediakan untuk saya di surgamu ya Allah, sebuah rumah. Nggak apa-apa di dunia saya terzalimi, bahkan sampai dibunuh, tapi mudah-mudahan saya di surgamu tetap mendapatkan tempat terbaik. Oh, garansinya dahsyat luar biasa. Ini kesabaran ya. Banyak sekali perempuan-perempuan itu baru lihat suaminya agak malas-malasan sholat langsung minta cerai. Lihat suaminya rokok, dinasihatin nggak bisa Ustad. Wah ini udah suami parah Ustad. Untuk apa saya berumah tangga dengan suami yang tidak mau taat kepada Allah Ustad? Saya lebih baik cerai. Asia ini Fir'aun ini. Fir'aun itu laki-laki yang sangat luar biasa kurang ajarnya. Nol ajarnya itu bukan kurang ajar lagi. Nol ajar itu luar biasa. Ngaku Tuhan, tapi dia tetap bersabar dan tetap dia menjaga keimanannya di hadapan suaminya yang sedemikian bengis dan dahsyat itu. Dia tetap bersabar, subhanallah. Ini baru beda pemahaman dikit minta cerai. Istrinya ikut ngaji, pengajian. Dia suami diajak ngaji nggak pernah mau, tapi masih sholat, mau cerai. Beda pemahaman minta cerai. Saya harus cerai sama suami saya, Ustaz. Kenapa ibu? Suami saya pelaku bid'ah. Maksudnya masih maulidan, tahlilan, yasinan. Kalau ke kuburan itu doa-doa di kuburan Ustaz.
Kok begitu ibu? Kenapa ibu nikah? Waktu itu saya belum tahu, karena saya belum ngaji. Sekarang saya sudah ngaji, saya ngerti Ustaz, ini bidah katanya. Minta cerai. Aduh, saya bilang, kok ibu belajar ngaji bukannya malah taat sama suami, malah jadi galak ke suami nih. Jadi ngajinya ngisi kepala doang, ininya nggak diisi, ini bahaya. Bahaya sekali. Ini saya kasih tahu nih, Bu Asiyah ini suaminya bukan cuma pelaku bidah, ngaku Tuhan. Ini tetap sabar dia. Subhanallah. Nah, jadi terlalu cepat. Ya, dikit-dikit udah cerai, dikit-dikit udah cerai. Kesabarannya kurang, apalagi di tengah pandemi begini. Ya. Bilang, istri saya pemalas Ustaz. Bukannya pemalas, sekarang ini lagi susah, nyari kerja susah kemana-mana. Yang ada di PHK, di sini PHK, sana PHK. Ya. Nggak tanggung jawab dibilangnya. Masya Allah, nauzubillah min dzalik. Angka perceraian naik drastis luar biasa. Ya. Nggak tahu di kita ini berapa catatannya Pak Haji. Itu di beberapa KUA itu tercatat dalam sebulan terakhir setelah semester pertama pandemi, itu sehari itu bisa sebulan itu bisa sampai 150 kasus perceraian. Berarti sehari itu bisa sampai 4-5 kasus. Sehari orang sampai 5 pasangan minta cerai. Subhanallah. Kenapa masalahnya? Ya itu dia tadi masalahnya. Kurangnya sabar ini. Dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Ada yang so idealis lah. Ada yang malah gara-gara nggak mau tahajud suaminya. Bagus sih ngajak suami tahajud, tapi kan hadisnya tadi kalau nggak mau siram, pakai air, dipercikan air di mukanya, bukan tuntut ke pengadilan ceraikan suamimu, bukan. Kata Rasulullah, kalau wanita itu bangun di tengah malam, lalu dia ngajak suaminya untuk bangun tahajud, kalau suaminya nggak mau, fa'in aba, kalau dia menolak bangun malam, maka disiramkan air di mukanya supaya bangun maksudnya. Bukan dibawa ke KUA, dituntut cerai khulu. Nah itu nggak ada dalilnya itu. Masya Allah. Ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Nikahnya cepat, cerainya lebih cepat. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan kita bisa belajar bagaimana ini orang-orang hebat. Mereka bisa menjaga keimanan meskipun nauzubillah min dzalik pasangannya ternyata tidak termasuk orang-orang yang saleh. Nah, tipe terakhir ini yang paling parah. Suaminya nggak beriman, istrinya pun nggak beriman. Suaminya doyan main perempuan, istrinya pun suka nyimpan lelaki. Aduh, nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Nah, ini paling parah itu. Ini dicontohkan dalam Al-Quran itu keluarganya Abu Lahab. Suaminya penghuni neraka, istrinya pun sama, nemenin di neraka. Ini setia sampai neraka, jadi setia seneraka. Bukan setia sesurga ya. Kalau kita kan setia sampai surga. Bukan sampai mati. Kalau setia sampai mati, dia mati selesai. Akhirnya aku bisa nikah lagi, gitu mati katanya kan. Jadi setianya sesurga, bukan setia semati. Bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Nah ini dia, sehidup seneraka, masya Allah. Jadi saya naran zata lahab, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Abu Lahabnya masuk neraka, istrinya pun sama masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini tipe-tipe keluarga yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an. Nah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, dibantu oleh Allah, sehingga bisa masuk surga satu keluarga. Dalam surat Ar-Ra'd, dari ayat 21, 22, 23, dan 24. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusala, dan orang-orang yang menyambung tali silaturahim, wa yakhshawna rabbahum, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna su'al hisab, mereka khawatir akan hisab yang buruk sehingga mempersiapkan diri. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang selalu berusaha untuk sabar mengharapkan wajah Allah. Sabar. Punya pasangan belum bisa taat kepada Allah, sabar. Layani, perhatikan, tetap berikan kasih sayang, terus
nggak berhenti mengajak untuk melakukan kebaikan sambil terus berdoa memohon kepada Allah. Ya Allah, lembutkan hatinya. Tegur ia ya Allah dengan caramu yang baik, agar dia mau sujud kepadamu, agar dia mau taat kepadamu, agar ia menjadi orang-orang yang selalu kembali kepadamu ya Allah. Minta terus di sujud kita. Boleh Ustaz dikencengin doanya, boleh. Sudah selesai tahajud, doa kenceng-kenceng. Ya Allah, mohon lembutkan hati istri saya ya Allah. Boleh. Supaya dia ngerti sekarang lagi pandemi, jangan terlalu banyak belanja ya Allah. Boleh. Istri tidur tapi dengar dia, biarin nggak apa-apa. Nanti istri begitu juga. Ya Allah, saya mau belanja ya Allah, mudahkan suami saya ya Allah. Nah, boleh, nanti jadi saling kenceng-kencengan doa. Ustaz, kalau minta kan ke Allah bukan ke suami. Iya ya. Jadi kalau minta supaya diberikan uang belanja, ke Allah apa ke suami? Ke Allah. Tapi di kuping suami. Nah gitu. Supaya suami yang ngasih kemudian. Jadi kenceng-kencengan doa. Supaya apa? Supaya kita sama-sama saling mensupport untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Dengan begitu mudah-mudahan kehidupan kita dunia ini ya itu menjadi modal supaya kita bisa sama-sama masuk ke surganya Allah bareng bersama dengan pasangan kita. Maka sabar. Saya pengen nasihatin ke saya pribadi dan juga kita semua. Sabar-sabar, jangan sampai terjadi perceraian lah, apalagi di tengah pandemi ini. Masya Allah, kasihan. Ya, kasihan semuanya lah, termasuk anak-anak, ya kitanya, ya pasangannya. Maka bersabar. Aduh banyak banget itu yang cerita ke saya aja banyak banget minta cerai. Masalah ini mau cerai banyak sekali. Belum yang ke yang lain, belum yang datang langsung ke Pak Haji Sanusi. Wah. Ngeri. Aduh ya Allah. Atau ke Pak Haji Sanusi mungkin yang minta dicarikan. Minta dicarikan Pak Budi. Minta dicariin. Tinggal usianya aja dilihat ya. Stoknya banyak Pak Haji, banyak. tinggal mau tipikalnya mau gimana. Ukuran juga mau yang XL, mau yang L, mau yang M apa itu tinggal pilih dah insyaallah. Nah kata Allah, sabar mengharap wajah Allah. Wa aqamus shalah, mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan mereka menginfakkan harta mereka baik dalam kondisi sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Jadi kadang infak sedekah sembunyi-sembunyi, tapi kadang-kadang harus juga terang-terangan. Ini kita sampaikan kemarin bahwa bukan berarti yang sembunyi-sembunyi lebih baik daripada yang terang-terangan. Boleh jadi yang terang-terangan yang lebih baik daripada yang sembunyi-sembunyi. Bisa jadi. Selama dua-duanya terhindar dari unsur riya. Riya itu bukan hanya yang terang-terangan yang infak, yang sembunyi-sembunyi pun bisa ada unsur riyanya. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata. Ketika diperlakukan buruk, dia balas dengan kebaikan. Waduh, keren banget ini. Diomongin sama tetangga, dijelek-jelekin sama tetangga, dicemooh, dicibir sama tetangga, dia balas dengan bikin soto dibanyakin kasih ke tetangga. Bikin apa lagi? Bakso, bikin makanan dibanyakin kasih ke tetangganya. Wah itu wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Wah itu keren banget tuh. Itu keren banget. Ulaika lahum uqbad dar. Mereka itulah yang akan mendapatkan kampung halaman pas pulang kampung nanti, itu kampung yang terbaik. Apa itu kampung halaman yang terbaik? Jannatu adnin, yaitu surga Aden. Nah, itu kampung halaman kita. Karena kita kan datangnya dari surga. Nabi Adam alaihissalam ketika pertama kali Allah ciptakan ditaruhnya di surga. Baru kemudian ya skenario Allah lah ya. Mampir ke dunia ini, tapi balik lagi nanti ke surga lagi. Jadi kampung halaman kita itu di surga. Dunia ini cuma transit doang. Ini bukan kampung halaman kita. Karenanya kita ini nggak cocok tinggal di dunia. Kita lebih cocok tinggal di surga. Buktinya mana? Buktinya diantaranya makanan yang kita makan di dunia ini ada aja efek sampingnya. Kalau nggak ada efek samping, efek depan.
buncit jadi perutnya. Yang sakit lah, yang inilah, yang itulah, ada saja. Menunjukkan ada ketidakcocokan makanan di sini. Di surga apapun kita makan nggak ada tuh. Jangankan sakit perut, mohon maaf, buang air aja enggak, buang air enggak. Kemana itu makanan semuanya jadi ini sumber makanan untuk badan kita ini. Nggak ada ampasnya itu nggak ada yang perlu dibuang. Jadi nggak ada kloset, nggak ada WC di sana nggak ada. Baik WC pribadi atau WC umum di surga nggak ada, Pak. Nggak ada. Karena nggak ada orang buang air. Apalagi sampai sakit perut, nggak ada itu. Kenapa sakit perut? Salah makan, nggak ada. Di surga itu nggak ada istilah salah makan, nggak ada. Karena semua makanan yang kita makan di surga cocok sama kita, Pak. Cocok. Ya. Khomernya aja enak, luar biasa. Ya, luar biasa. Cuaca di dunia ini kita perubahan cuaca mesti adaptasi. Musim dingin ke musim panas bengek. Nanti dari musim panas masuk ke musim dingin pilek. Pilek sama bengek itu juga ya. Ada saja. Di surga mah nggak ada. Nggak ada orang sakit pilek, bengek, corona, nggak ada di surga mah. Makanya dokter di sana nganggur, nggak ada dokter. Kenapa? Karena cocok kita tinggal di surga. Itu kampung halaman kita. Di neraka nggak cocok lah. Di neraka disiksa, gimana cocok? Tapi di surga cocok kita. Karena itulah kampung halaman kita. Maka pastikan besok pulang kampungnya nggak salah. Kita baliknya ke surga. Di situ kita baru bisa makan enak. Di situ kita baru bisa tidur nyenyak. Di situ kita baru bisa menikmati semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanpa harus mikir kolesterol, asam urat, apalagi darah, gula, segala macam. Macam-macam. Sekarang mau makan durian aja udah mikir-mikir. Aduh, durian jangan banyak-banyak. Sate aja sate. Pak Budi kok nggak ditambah lagi? Cukup Ustaz. 2 tusuk aja, nggak berani banyak-banyak. Di surga itu mau seember kita habisin, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Masya Allah. Maka jangan sampai nggak masuk surga. Jangan sampai nggak pulang kita ke surga. Dan kata Allah, masuk surganya nih, yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Masuk surganya nggak sendirian. Bersama orang-orang yang saleh dari orang tua, pasangan, anak keturunan. Keluarga besar kita bareng masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Nanti malaikat itu setiap hari datang dari semua pintu. Ngucapin salam. Salamun alaikum bima sabartum. Ngasih penghormatan karena bisa masuk surga sekeluarga. Oh, ini prestasi luar biasa. Kalau masuk surga sendirian biasa. Ini maka kita targetnya masuk surga bareng-bareng. Bukan cuma sekeluarga, sekomplek kalau bisa. Itu target dia. Begitu mestinya gitu. Bukan masuk surga sendirian. Dia doang sama gurunya, sama ustadznya. Yang lain gak masuk surga. Ini kayaknya pelit banget ya. Padahal prestasi terbaik itu adalah masuk surga ini bareng-bareng. Ini surga kayak udah dikaplingin sama dia doang ya. Masuk neraka, masuk neraka, masuk neraka. Nah itu bingung kita kalau orang modelnya begitu ya. Masuk surga bareng-bareng. Ajak pasangan kita, ajak orang tua kita, ajak anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, satu komplek, satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, se-Indonesia. Kita doakan kalau bisa masuk surga semuanya gitu. Bukan cuma kelompok dan golongan dia doang masuk surga. Wah, ini ngeri kalau sudah begitu. Jadi kita berharap. Masalahnya Ustaz, dia ini melakukan itu. Kita juga banyak dosanya. Kita juga banyak kesalahannya. Siapa di antara kita yang gak punya dosa dan kesalahan? Semua kita banyak. Tapi kan sama, kita juga maunya masuk surga. Gitu. Jangan sudah dikapling-kapling. Neraka. Sapnya gak rapat. Ini mazhab apaan? Mazhab WHO, neraka. Udah repot kalau udah begitu. Sholat pakai masker. Neraka. Waduh. Di neraka ini semua kita. Ngeri. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, yang prestasi terbaik adalah yang masuk surganya rombongan bareng-bareng. Subhanallah. Tapi ada juga orang yang masuk surganya ya sendirian lagi tadi tuh. Dia nggak ngajak-ngajak.
Maka ditanya, ya Allah, alhamdulillah saya masuk surga, tapi istri saya mana? Ada nggak di neraka ya Allah? Kenapa dia tidak ada di surga? Kalau ada di neraka, nauzubillah min dzalik. Kayak tadi pasang-pasang yang buruk. Tapi ada yang sama-sama masuk surga, tapi tidak satu level, tidak satu tempat. Karena surga itu bertingkat kan. Suaminya surganya eksekutif. Ya Allah, mana istri saya? Masuk surga enggak? Masuk surga. Kok enggak ada di sini? Beda level. Di mana dia ya Allah? Kelas ekonomi. Di bawah misalnya. Kenapa ya Allah? Sampean rajin ke masjid, sampean rajin sholat, ta'lim, baca Quran. Istri sampean kurang? Enggak. Tapi juga baik karena mendukung sampean untuk melakukan ibadah. Sampean bisa nyaman melakukan ibadah, siapa yang dukung? Istri. Oh iya, alhamdulillah. Masuk surga, tapi levelnya beda. Bawah dia. Anak-anak saya di mana ya Allah? Ada. Di mana? Di bawahnya ekonomi. Apa di bawahnya ekonomi? Di gerbong. Pokoknya ada di bawah. Aduh ya Allah. Kita kan tetap pengen Pak. Di dunia aja nih pengennya ngumpul kan. Lebaran itu lebaran. Biar kata corona. Tetap aja pengen ngumpul sama keluarga. Tetap. Ya. Kalau ada satu anggota keluarga yang gak ikut ngumpul. Sedihnya luar biasa itu. Ditanyain sama orang tua. Loh. Abangmu kemana kok gak ikut kumpul? Iya dia gak bisa ninggalin kerjaan. Ada tugas kantor Pak. Sedih orang tua tuh. Ya Allah, lebaran masih aja kerjaan. Mau beli kapal apa mau beli planet sih katanya. Sedih orang tua. Satu anak saja nggak ikut, orang tua itu sedih luar biasa. Itu di dunia lebaran. Apalagi di surga, sedih. Meskipun tahu sama-sama masuk surga, orang tua itu kepengen bareng. Maka si suami tadi atau bapaknya tadi bilang, "Ya Allah, saya pengen ngumpul bareng sama keluarga saya." Nggak apa-apa deh. Saya diturunin aja nih dari yang high class nih. Dari yang eksekutif kelas saya turun aja dah ke ekonomi bareng sama anak istri saya yang penting ya Allah. Kata Ibnu Abbas, ketika bapak ini minta turun ke bawah, kata Allah, kamu akan bareng-bareng. Aku penuhi permintaanmu. Gak apa-apa ya Allah turun kelas, tapi bukan turun kelas. Anak istrimu yang di bawah tuh dibawa naik ke eksekutif. Oh, ini yang Allah katakan, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman. Anak keturunannya, pasangannya pada ikut beriman juga gara-gara diajarkan, diajak, disemangati sama suaminya. Nanti mana? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan pertemukan dia dengan keturunannya. Kata Ibnu Abbas, dipertemukan di situ bukan yang tinggi kelasnya turun ke bawah, tapi yang di bawah dipindahin ke atas. Itu baiknya Allah Subhanahu wa taala. Naik kelas. Tanpa mengurangi jatah yang di eksekutif kelas tadi. Wa ma alatnahu min amalihi min syai'. Oh, itu baiknya Allah Subhanahu wa taala tuh. Kalau di kita kan nggak begitu. Dari kantor ngasih fasilitas, nginep di hotel. Nah, boleh bawa keluarga nggak? Boleh. Tapi bayar sendiri ya. Akhirnya ngurangin isi kantong. Kalau Allah enggak, boleh bawa keluarga? Boleh. Dan gratis. Naik level, subhanallah. Kita kalaupun boleh dari kantor bawa keluarga boleh, tapi sampean itu di bisnis kelas, keluarganya di ekonomi kelas, karena banyak. Istrinya sih satu, tapi anaknya 5, dibawa semua misalnya. Berat kantor bayar, boleh kita bayar, tapi di ekonomi kelas. Akhirnya ya nggak apa-apa ya berangkat penting kelas ekonomi. Ya udah apa-apa bareng aja sama kita. Akhirnya yang tadinya bisnis kelas turun dia ke ekonomi kelas. Itu di dunia. Tapi kalau di akhirat di surga, oh naik semua levelnya. Makanya Rasulullah SAW itu berpesan kepada kita, kalau kalian meminta surga, mintalah Firdaus. Langsung, itu surga yang paling tinggi itu levelnya tuh. Firdaus. Itu surga Firdaus itu view-nya arsy. Singgasana Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang paling indah selain zat Allah Subhanahu wa taala melebihi keindahannya arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah view-nya arsy, itu view paling mahal itu. Itu hanya bisa disaksikan oleh mereka-mereka yang berada di surga Firdaus. Kata Rasulullah, kalau kalian minta surga, mintalah Firdaus. Udah fasilitasnya begene, view-nya arsy, singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Karena view itu mahal.
Kita kalau berangkat umroh atau haji itu, meskipun di Hilton, tapi view Ka'bah dengan view tembok beda harga, Pak. Meskipun sama-sama fasilitasnya, makan di restoran yang sama, kasurnya sama, fasilitas kamar mandinya sama, semuanya sama. View beda harga. Pasti itu. Ya. Padahal view-nya Ka'bah. Ya. Wah, itu harganya lebih mahal itu. Saya mau yang buka jendela Ka'bah view-nya. Nah, itu harganya mahal. Ya, dibandingkan dengan yang begitu buka tembok. Yang dibuka tebing gunung. Nah, itu meskipun di Hilton, nah itu harganya beda itu. Sama, kita juga nginep di puncak tuh. Yang view-nya langsung ke ya puncak, ke pemandangan alam, itu lebih mahal. Ke parkir. Maka surga yang view-nya paling indah itu adalah Jannatul Firdaus. Maka kata Rasulullah, kalau kalian minta surga, mintalah Jannatul Firdaus. Di situ itu tempatnya para nabi dan rasul. Wow. Kita berangkat haji bareng dengan tokoh aja senang luar biasa. Saya kemarin berangkat haji bareng dengan keluarga bupati. Wow, bangga luar biasa. Padahal kenal juga kagak bupati sama dia itu. Tapi merasa bareng itu udah keren itu. Keren banget itu. Saya tinggal sekompleks sama artis. Wah, itu senang luar biasa. Padahal kenal juga kagak sama dia. Tapi tinggal bareng itu udah keren luar biasa. Nah, kita di surga meskipun mungkin para nabi dan rasul gak kenal kita, tapi karena kita tinggalnya bareng dengan para nabi dan rasul di surga yang sama, wah itu bangga luar biasa. Apalagi bareng-bareng dengan keluarga kita semua. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua bisa mendidik anak istri kita, pasangan kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan Allah tempatkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala di Jannatul Firdaus bareng bersama dengan keluarga kita tercinta insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan sore yang mulia ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Berarti sudah selesai di surat Al-Lahab, kita akan masuk ke surat An-Nasr di pertemuan berikutnya insyaallah. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.